Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, pagi ini kita akan belajar tema yang berkaitan dengan pelajaran PKN, IPA, dan Bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lihat slide-nya ya. Ya, yang pertama, PKN. Untuk PKN ini, kalian supaya tahu bagaimana cara mengamalkan sila-sila Pancasila dan kegiatan yang kalian lakukan itu sebenarnya termasuk sila keberapa, pengamalan sila keberapa. Untuk bahasa Indonesia, hari ini kalian harus bisa menuliskan cerita berdasarkan kejadian atau gambar yang disajikan di slide nanti ya. Untuk IPA, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis katrol berbagai keuntungannya. Ya, ketiga pelajaran ini saling berkaitan. Untuk itu, perhatikan slide gambar berikut ini baik-baik ya. Oke, perhatikan gambar yang pertama ini. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi di gambar yang pertama ini? Ya? Kemudian gambar yang kedua. Kenapa bisa begitu? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nah, perhatikan ya, diingat-ingat gambar satu, gambar dua, Bu Erna punya lagi gambar yang ketiga. Halo, apa yang dilakukan anak ini? Kira-kira itu efisien apa tidak? Kalau kalian jadi dia, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Supaya tidak sampai merenung begitulah. Ngangkatnya berat kan? Oke. Ya, perhatikan, diingat-ingat ya, gambar satu, dua, dan tiga. Oke, sekarang apa masalah yang kira-kira harus kalian selesaikan dengan pembelajaran hari ini? Oke, ini bisa ditulis, bisa difoto supaya cepat. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika melihat gambar nomor 1 dan nomor 2 tadi? Yang kedua, tindakan yang kalian lakukan itu termasuk pengamalan sila keberapa? Yang ketiga, coba kalian tuliskan cerita berdasarkan gambar-gambar tadi. Boleh pilih salah satu. Gambar 1, gambar 2, atau gambar 3. Buat dulu temanya, pilih ya. Kemudian buat ide pokoknya, kira-kira 3 atau 4. Kembangkan menjadi sebuah paragraf yang baik. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Supaya jadi sebuah karangan atau cerita yang baik. Oke. Sekarang yang keempat. Jika kalian melihat anak pada gambar nomor 3 tadi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan supaya kalian bisa melakukannya dengan mudah? Yang nomor 5, jika kalian ingin menolong pada anak gambar nomor 2 tadi yang menjekur sumur tadi ya, kira-kira alat apa yang akan kalian gunakan untuk mengeluarkannya dengan mudah? Dengan mengeluarkan kuasa yang sedikit, tetapi bisa mengangkat dengan baik. Oke. Sekarang di bawah ini Bu Ana punya penjelasan tentang beberapa katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang bisa membantu pekerjaan kita. Yang pertama, katrol itu ada 3 macam. Katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Semua memiliki ciri keuntungan yang berbeda-beda. Untuk katrol tetap, itu katrol yang posisinya tetap, tidak bisa berpindah. Kuasa yang dibutuhkan itu sama dengan berat beban yang kita angkat. Jadi seimbang antara tenaga dan beban yang kita angkat itu seimbang. Contohnya adalah gerekan bendera, gerekan sumur yang modelnya seperti ini, dan gerekan sangkar burung. Oke, sekarang katrol bebas. Katrol bebas ini katrol yang bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. Ini lebih gampang dan lebih mudah digunakan karena bisa dipindah-pindah. Nah, keuntungannya untuk kuasa yang diperlukan itu lebih kecil daripada katrol tetap tadi. Dengan kuasa yang lebih sedikit, kita bisa mengangkat beban yang lebih besar. Gitu. Kemudian katrol majemuk. Nah, ini adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Kuasa yang dibutuhkan sangat sedikit. Dengan kuasa yang sekecil mungkin kita bisa mengangkat beban yang seberat mungkin. Jadi keuntungannya kita dapatkan itu paling banyak. Contohnya adalah katrol pengangkut barang yang biasanya ada di pelabuhan-pelabuhan. Ya. Nah, setelah kita belajar tadi, mari kita simpulkan hasil belajarnya. Yang pertama,
Katrol merupakan pesawat sederhana yang dapat memperkecil kuasa yang dibutuhkan, jadi bisa menolong pekerjaan kita. Yang kedua, katrol tetap adalah katrol yang memiliki keuntungan mekanik terkecil. Karena apa? Karena tenaga atau kuasa yang dibutuhkan sama besar dengan beban yang kita angkat. Yang ketiga, katrol majemuk atau katrol ganda adalah katrol yang memiliki keuntungan mekanik terbesar. Jadi, kita hanya dengan tenaga kecil bisa mengangkat beban yang sangat besar. Ini adalah katrol yang sangat menguntungkan bagi kita. Oke, kira-kira kalau kalian ingin akan menggunakan katrol yang mana supaya bisa mengeluarkan tenaga sesedikit mungkin, tapi bisa mengangkat beban sebesar mungkin. Oke. Kiranya itu saja, saya tunggu tugasnya. Kalau sudah selesai dikerjakan, dikirim di WA Group ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.